Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba mewawancarai Bapak Kidarman selaku Ketua Perguruan Taman Siswa di Kota Tebing Tinggi untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya perguruan taman siswa di Kota Tebing Tinggi dan juga perkembangannya di Kota Tebing Tinggi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya langsung kepada Bapak Kidarman. Kalau boleh tahu Pak, sejarah taman siswa ini bagaimana ya Pak ya? Sejarah taman siswa ini kan punya pusat, namanya Majelis Luhur Persatuan Perguruan Taman Siswa, itu berpusat di Yogyakarta. Kemudian di Tebing Tinggi ini dulu ini adalah perintis kemerdekaan, sekolah-sekolah mendidik pribumi itu untuk merintis suatu kemerdekaan. Jadi mulai tahun 25 atau 1925 itu masih dipegang oleh namanya Yayasan Budi Utomo, Pergerakan Budi Utomo. Setelah tahun 28 atau 1928 itu diserahkan kepada Taman Siswa. Karena perkembangan Taman Siswa melalui pusat di Yogyakarta sana itu memang cikal bakalnya adalah sekolah kebangsaan, ya. Sekolah kebangsaan itu artinya sekolah nasionalis, ya, bagi anak-anak pribumi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dilatih semua para generasi muda, anak-anak itu biar ya jadi generasi yang andal, generasi yang berpendidikan, tidak bodoh, tidak tertinggal oleh bangsa lain. Karena bangsa kita kan masih pada tahun 22 itu masih dalam keadaan dijajah oleh Belanda. Maka dalam perkembangan itulah Ki Hajar Dewantara itu melalui pusat di Yogyakarta sana mengembangkan dari perguruan taman siswa itu. Jadi di Jogja sana dilatih namanya sekolah taman-taman guru, baik taman guru muda, taman guru dewasa, taman guru madya, itu disiapkan oleh tenaga-tenaga yang ada dari Jogja itu, kemudian disebar luaskan tenaga-tenaga tersebut ke seluruh penjuru tanah air ini. Jadi termasuklah Tebing Tinggi ini. Nah, pada tahun 28 itu dari Pergerakan Budi Utomo diserahkan kepada Taman Siswa yang mengelola pendidikan nasional kebangsaan itu. Nah, jadi berlanjut, yang dulu namanya ketua perguruan yang pertama itu adalah Pak Ki Sudarminto namanya. Dia seorang pejuang juga dari pusat sana yang dikirim ke Tebing Tinggi, kemudian ke Lubuk Pakam, ke Galang, ke Medan, dan bersama dengan yang lain-lain lah. Nah itu, tapi yang di Tebing Tinggi ini itu adalah Pak Sudarminto. Kemudian dari tahun 8 itu perkembangannya sampai tahun berganti-ganti, ya pimpinan perguruan yaitu mulai dari Ki Sudarminto, kemudian Ki Atmaja, Surya Atmaja namanya, yang kedua, yang ketiga Ki Kartijan, yang keempat itu Ki Deblot Sundoro. Yang kalian tahu Ki Deblot Sundoro itu juga gugur dalam peristiwa 13 Desember untuk Kota Tebing Tinggi ini, karena dia memang pimpinan perguruan taman siswa ini sebagai ketua Yayasan Perguruan Taman Siswa di Tebing ini, tapi juga dia adalah ketua pemuda, namanya kalau dulu Padang Bedagai. Nah, kemudian untuk perguruan taman siswa bagaimana kelanjutannya? Itu jadi sudah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kemudian disusul ketua perguruan yang kelima itu adalah Penny Sundoro, Ibu Penny Sundoro atau Nyi Penny Sundoro, itu adalah istri dari Pak Deblot Sundoro. Nah itu, jadi disitulah kemudian berlanjut, kemudian ke Pak Tengku Sapii, kemudian yang seterusnya itu adalah Pak Ki Mugiono. Sebelum Pak Ki Mugiono itu Ki Gondo Kartoprojo. Nah itu juga seorang pejuang itu di Sumatera Utara, tapi dia dulu di Medan sana, perguruan taman siswa Medan. Jadi dia juga pernah menjabat sebagai ketua perguruan di Taman Siswa Tebing Tinggi. Kemudian setelah Ki Mugiono, Ki Sugondo, kemudian Ki Mugiono.
itu sejarahnya Ki Mugiono, kemudian kembali ke Ki Sahlan BA, kemudian dari Ki Sahlan ke Ki Jalmadi, setelah Ki Jalmadi Ki Muhammad Ardi, kemudian setelah Ki Muhammad Ardi itu bapak lah Ki Darman. Setelah itu bapak setelah habis masanya diganti lagi, kembali terpilih Pak Muhammad Ardi, kemudian beliau meninggal digantikan Pak Surya atau Ki Surya Herdadi. Kemudian yang sekarang kembali lagi sama Pak Darman, itu yang memimpin sekarang, itu ketua perguruan. Jadi perguruan Taman Siswa ini sekarang mengelola 5 bagian. Taman India itu taman TK, ya kalau di luar. Taman Muda itu SD. Kemudian Taman Dewasa itu SMP. Taman Madya itu SMA, Taman Karya Madya Teknik itu SMK Teknik, Taman Karya Ekonomi gitu. Jadi sama-sama taman karya. Jadi menurut perkembangan perguruan taman siswa ini, memang sebelum dulu pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah, tertumpulah masyarakat itu untuk menyekolahkan anaknya di perguruan taman siswa tebing tinggi ini. Kurang lebih di bawah tahun 2000-an itu ya muridnya sampai hampir 5.000 orang itu. Jadi termasuklah karena sarana dan prasarananya terbatas, itu dimasukkan double shift ya, pagi dan sore. Kemudian dalam pengelolaan itu ya kita kurikulumnya tetap kurikulum pemerintah yang kita pakai, ditambah dengan yaitu ciri khas. Ciri khas kita itu adalah ketaman siswaan. Ketaman siswaan itu adalah mengajar yaitu segi etika, segi adab, baik seni, baik budaya, keterampilan yang memakai daripada nilai-nilai budaya bangsa ini. Kata pepatah, taman siswa itu kan seluruh Indonesia. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalaupun orang-orang ini yang kalau taman siswa itu kan Jawa umpamanya, tidak. Taman siswa di mana itu pun itu menjunjung tinggi. Di mana kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Khususnya untuk perguruan taman siswa tebing tinggi ini, ya walaupun sekarang ini tidak seperti dulu jumlah siswanya, tapi tetap kita harus eksis, mengembangkan segi budaya, mengembangkan segi keterampilan, ya baik itu dalam edukatifnya sendiri, prestasi-prestasi belajar, ya mengikuti apa yang dikembangkan oleh pemerintah, apa yang dikembangkan oleh masyarakat. Kita harus bisa menyatu itu, karena pendidikan di taman siswa itu adalah pendidikan yang ada di pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan baik di sekolah. Jadi itu pendidikan kita. Jadi dalam arti itu sekarang ini kan ya itu yang dikembangkan ya kurikulum 13. Itu juga ya kita ikuti kurikulum 13 yang diapakan oleh pemerintah. Jadi inilah kemudian kalau mengenai tenaga kependidikan ya kita seperti sama saja, itu menerima tenaga-tenaga yang memang sudah punya kompetensi di dalam bidangnya masing-masing. Contohnya yaitu kalau guru, di mana bidangnya masing-masing, di samping daripada dia punya keahlian dalam bidang kompetensinya, tentu kami juga mencari tenaga-tenaga yang punya sampingan. Artinya kalau dia seorang guru, umpamanya ya dalam guru teknik, apa yang bisa dikembangkan di luar, itu juga harus ada keterampilan luar. Ya umpamanya dia guru matematika, guru teknik, apa eksak, bandingnya apa, nari, bandingnya apa, olahraga, bandingnya apa, ini tetap dikembangkan jadi acuan daripada anak-anak kita untuk membina anak-anak kita itu, sehingga semuanya itu di masyarakat yang berkembang. Mudah-mudahan, karena anak kita kan nggak 1-2 ya, dalam satu kelas itu artinya ada terdiri dari 30 lebih anak, tentu punya karakter, punya hobi masing-masing yang bisa dikembangkan di perguruan kita ini. Jadi itulah isi daripada pendidikan taman siswa. Jadi kalau jumlah murid yang sekarang ini nggak seperti yang dulu kan sampai hampir 5.000-an, sekarang tinggal 600-an. Nah gitu, tahun ini tinggal 600 lebih, gitu aja. Jadi itu terdiri dari bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi ya. Guru
pamong pegawai maupun pamong pengajar di kelas, itu kurang lebih sekarang ini ada sekitar 70 orang. Itu semuanya ya, jadi masuknya nggak masuk siang tapi tetap masuk pagi. Jadi kalau sore itu hanya pelatihan seni, pelatihan keterampilan ekstrakurikuler, ditambah les. Nah itu, tapi karena sekarang ini masa pandemi ya semuanya tentu belum artinya dinormalkan dulu. Jadi itulah dia pendidikan di taman siswa ini. Jadi secara struktur organisasi kalau di perguruan taman siswa ini itu adalah namanya Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggi, karena kita punya pusat. Jadi yang di sini ini adalah yang namanya cabang itu adalah diwakili oleh majelis cabang. Itulah dia. Jadi beberapa hal yang tentu kegiatan, baik struktur organisasi, baik apa semuanya ya. Demikianlah wawancara saya kepada Bapak Kidarman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kidarman atas waktunya untuk menceritakan bagaimana sejarah perguruan taman siswa di Kota Tebing Tinggi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang baik selama wawancara dengan Bapak Kidarman. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.